kebanyakan orang makin tinggi penghasilannya dia, tapi gaya hidupnya juga naik. Akhirnya hidupnya terus putar-putar di situ-situ aja. Ibarat kalau hamster itu dia terus muter-muter di lingkaran yang sama tapi tidak pernah maju. Kenapa? Karena mereka itu nggak punya roadmap bulanan, nggak punya blueprint keuangan mereka yang jelas. Atau target keuangan yang jelas, tahun depan mau ngapain, 2 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan ngapain, 10 tahun ke depan ngapain. Sementara orang sukses, mereka itu udah tahu jangka panjangnya ini mereka mau apain uang mereka. Mau diinvestasiin kah, atau jadi reksadana kah, atau mau jadi bisnis kah, semuanya mereka udah plan, mereka udah punya blueprintnya. Dan hari ini gue tunjukin detail bulanan yang benar-benar bekerja dengan blueprint keuangan gue, yang bikin seseorang itu bisa punya aset ratusan juta bahkan miliaran dalam waktu 4 tahun. Walaupun mulai dari income UML pun sekitar 5 juta rupiah kalau di Indonesia dan masih ada cicilan. Dan ini bukan cuma teori, dan ini blueprint yang udah gue bikin sendiri dan mengubah hidup gue. Kalau lu ikutin pola ini selama 4 tahun, gue yakin cicilan lu pasti selesai, aset lu bertambah, investasi lu tumbuh, tabungan aman, dan hidup lu jauh lebih ringan dibanding kepada 90% orang di muka bumi ini. Gue spill semuanya di sini. Tonton video ini sampai habis, karena percuma kalau gaji lu 50 atau 100 juta tapi nggak ada blueprint ini, tetap aja lu akan berputar di lingkaran yang sama. Nah, jadi di tahun pertama, gua di sini gua akan bagiin melalui 4 bagian ya. Tahun pertama 2 3 sampai 4. Bagian pertama adalah tahun pertama gua. Oke, jadi tahun pertama ini gua itu adalah bekerja untuk membangun fondasi yang kuat. Di tahun pertama gua itu fokus cuma 2, karena waktu itu gua punya personal loan ya, atau kalau di Indonesia tuh namanya KTA. Dan ini gue akan lunasin dulu sampai lunas. Gue lunasin dulu utang gue supaya gue bisa membangun tabungan dan dana darurat gue. Nah, di sini untuk membangun fondasi itu, gue itu sisihkan 10 juta, 10 juta dari 10 juta itu untuk personal loan gue, karena gue utang sekitar 10 juta. Nah, 1 juta per bulannya itu harus ke KTA. Dana darurat 1 juta per bulan. Nah, di mana 6 bulan itu udah kumpul 6 juta, dan investasi ringan 1 juta, dan juga life buffer. Buffer ini tuh untuk uang jaga-jaga lah ya, kalau ada yang misalnya dana kebutuhan darurat ya 1 juta, dan biaya hidup gue 1 juta. Itu harus cukup semuanya. Nah, ini tahun ketika gue itu berhenti bocor arus. Nggak ada lagi bunga 13,9% yang nguras dompet dikarenakan KTA. Nggak ada lagi hidup tanpa dana darurat, dan ini adalah tahun dimana gue itu belajar disiplin. Masuk ke tahun kedua, gue itu tumbuh, bukan cuma selamat. Karena begitu fondasi gue aman, hutang gue udah lunas, setelah 10 bulan kemarin gue cicil 1 juta per bulan, akhirnya gue lunasin 10 juta itu, gue masuk ke fase kedua, growth mode. 1 juta yang tadinya gue bayar cicilan per bulan, sekarang bisa gue alokasiin ke dana darurat investasi gue. 500 ribu, 500 ribu. Di sini aja gue juga bisa income gue di kerjaan gue naik, dan gue juga bisa kerja side hustle atau freelance, dan bikin isi dompet gue tuh naik tiap bulannya. Gimana investasi gue tuh bisa naik 1,5 juta per bulan, dana darurat bisa naik ke 1,5 juta per bulan, biaya tak terduga 1,5 juta per bulan. Hidup tetap sama, biaya hidup tetap sama, tetap masih 1 juta atau mungkin naik sedikit ke 1,5 juta. Dan gue mulai punya arah, gue ini mau kemana di hidup ini. Bukan lagi hidup reaktif, tapi aset gue mulai bergerak dan bekerja untuk gue. Karena gue di sini mulai kelihatan kemana arah keuangan gue, dan gue pengen supaya jangka panjang gue itu hidupnya lebih tertata. Uang hasil kerja sampingan gue bisa gue tabung juga, atau gue bisa investasiin. Tahun ketiga, masuk ke dalam tahun percepatan. Di sini, stabilitas itu berubah jadi percepatan. Karena investasi gue itu bisa naik jadi 2 juta per bulan, dana darurat bisa naik jadi 3 juta per bulan, life buffer gue atau biaya tak terduga naik jadi 3 juta per bulan. Nah, biaya hidup gue bisa naik lah jadi 2 juta per bulan, naik sedikit, tapi stabil. Ini tahun compounding yang mulai kerasa ya, yang lain baru mulai investasi, tapi gue udah punya portofolio puluhan juta. Nah, berarti artinya kalau kalian ngikutin gue, itu kalian udah a few step ahead of everybody in this world. Nah, bagian keempat, kita masuk ke tahun kebebasan. Tahun keempat ini dimana cicil udah gua nggak ada cicilan, gua
juga investasi bisa naik jadi 5 juta per bulan, walaupun gue tetap masih bekerja freelance juga selain kerja full time ya. Nah, habis itu juga biaya hidup gue juga naik jadi 2 juta, terus life buffer gue atau biaya data juga gue naik jadi 3 juta per bulan, dana darat gue naik jadi 4 juta per bulan, akhirnya portofolio investasi gue bisa nembus 100 juta pertama, ditambah tabungan gue udah puluhan juta, dan net worth gue tuh naik bisa jadi ratusan juta rupiah. Dan kalau lu udah jelas begini, gue yakin lu pasti sukses. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalian pasti bisa punya miliaran rupiah. Jadi yang bikin seseorang naik kelas itu bukan cuma gajinya, tapi bagaimana dia ngatur gaji itu supaya bisa selamat sampai selamanya dan bisa punya tabungan yang akan menyelamatkan dia itu selama-lamanya dalam jangka waktu yang lama. Karena percuma kalian itu kerja bertahun-tahun, tapi kalau nggak ada blueprintnya sama aja bohong. Konsisten 4 tahun ini, gue yakin itu menentukan hidup lu 40 tahun ke depan. Kalau lu mau gue buatin versi Excel atau Google Sheet yang otomatis ngitung investasi tabungan cicilan kalian, supaya kalian ada progres hidup kalian, tulis di kolom komentar, mau blueprintnya, dan follow akun ini. Thank you for watching.